Assalamualaikum, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya selaku Direktur Utama dari PT Maju Sejahtera. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada kehadiran dari pihak-pihak instansi. Saya selaku Direktur Utama akan menyampaikan pemaparan dari analisis mengenai dampak lingkungan pembangunan Institut Teknologi Kalimantan di Kota Balikpapan. Selanjutnya, jadi di slide yang pertama ini saya akan menjelaskan identitas dari pembarakasa dan penanggung jawabnya. Jadi dari nama pembarakasa di sini yaitu Institut Teknologi Kalimantan, alamat pembarakasa Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 15 Karangjuang, nama penanggung jawab Profesor Insinyur Budi Santosa Purwokartiko, PhD, nomor telepon atau faksnya 0542 8530 801 atau 0542 8530 800. Lokasi kegiatan atau usaha di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 15 Karangjuang. Luas lahan diperkirakan sekitar 3 juta meter persegi, rencana luas lahannya 3 juta meter persegi. Selanjutnya, adapun identitas penyusun studi AMDAL ya sebagai berikut. Nama perusahaannya PT Maju Sejahtera, penanggung jawabnya saya sendiri yaitu Ananda Gedi Safira, jabatan saya sebagai Direktur Utama, alamat kantor di Jalan Soekarno-Hatta kilometer 10, nomor telepon 0813 47 23 77 23. Lalu di sini ada tim penyusun yang terdiri dari Indah Chaironikma, NIM 13171003, Kansa Yuspiana, NIM 13171004, Muhammad Nur Ibnu Lutfi Saud, NIM 13171006. Lalu terdapat tenaga ahli yang terdiri dari tenaga ahli bidang lingkungan yaitu Rahmat Hidayat, tenaga ahli bidang sosial kemasyarakatan Anggi Melinda Handayani, tenaga ahli bidang sipil Azwan Ramadan Bahdar, tenaga ahli bidang transportasi Mikael Wendy Tulak, dan yang terakhir yaitu ada asisten tim penyusun yaitu Muhammad Ridho Satria Vijaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang. Jadi di sini terdapat justifikasi dilaksanakannya usaha dan atau kegiatan. Nah, dari kampus Institut Teknologi Kalimantan Kota Balikpapan itu wilayahnya terletak di wilayah administrasi Kelurahan Karangjuang. Nah, jadi di Karangjuang ini direncanakan pada lahan yang memang seluas 3 juta meter persegi dan total luas bangunan 16.473 meter persegi yang terdiri dari 6 gedung. Nah, dari lokasi kampus Institut Teknologi Kalimantan ini berdasarkan Perda Kota Balikpapan nomor 12 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah atau yang bisa disebut sebagai RT/RW Kota Balikpapan tahun 2012 sampai 2032 sudah sesuai dengan rencana tata ruang Kota Balikpapan. Nah, jadi sesuai dengan Perda Kota Balikpapan tadi nomor 12 tahun 2012 bahwa lokasi yang terdapat di kampus Institut Teknologi Kalimantan memang sudah dibentuk untuk menjadi pengembangan kawasan sebagai sub-pusat pendidikan di Kota Balikpapan. Lebih tepatnya Kota Balikpapan di Kelurahan Karangjuang. Selanjutnya di sini ada tujuan pembangunan dari Institut Teknologi Kalimantan. Nah, tujuan dari kegiatan pembangunan kampus Institut Teknologi Kalimantan di Kota Balikpapan ialah terdapat 3 tujuan. Yang pertama yaitu membangun daerah kompleks pendidikan yang menerapkan konsep keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Lalu yang kedua, terciptanya kompleks pendidikan yang useful dan representatif. Dan yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja untuk masyarakat lokal di Kota Balikpapan, khususnya Kelurahan Karangjuang, pada tahap konstruksi atau pada tahap pembangunan dari Institut Teknologi Kalimantan itu sendiri. Selanjutnya ada manfaat pembangunan Institut Teknologi Kalimantan, di mana manfaat dari kegiatan pembangunan kampus Institut Teknologi Kalimantan di Kota Balikpapan
ialah terdapat 4 manfaat. Yang pertama, meningkatkan kesempatan kerja untuk masyarakat lokal pada tahap pembangunan. Jadi masyarakat lokal dapat meningkatkan kesempatan kerjanya untuk ikut andil dari pembangunan Institut Teknologi Kalimantan tersebut. Lalu yang kedua, ada terpenuhnya fasilitas pendidikan bagi masyarakat. Jadi bisa aja pada masyarakat ini ada yang punya anak dan ingin menyekolahkan anak di lingkungan sekolah dari kuliah di Institut Teknologi Kalimantan. Lalu selanjutnya ada meningkatkan pendapatan penduduk melalui penyerapan tenaga kerja pada tahap konstruksi. Sudah dijelaskan seperti poin yang pertama, jadi masyarakat lokal bisa mempergunakan tenaga kerja pada dirinya masing-masing untuk meraup pundi-pundi dari tahap pembangunan di Institut Teknologi Kalimantan ini. Dan yang terakhir, memberikan peluang usaha bagi masyarakat sekitar pada konstruksi. Bisa saja masyarakat di sekitar ini mempunyai ide untuk membuat kos-kosan, membuat sembako, dan segala macamnya lagi. Selanjutnya, ya, jadi di sini ada rencana usaha dan atau kegiatan pembangunan kampus Institut Teknologi Kalimantan di Kelurahan Kalenjoang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, bertujuan untuk memberikan pengembangan kawasan pendidikan yang sudah dijelaskan dari awal tadi, dan pendidikan religius, pengembangan kawasan perumahan dosen yang nantinya akan dibentuk, dan rumah susun mahasiswa. Lalu ada pengembangan fasilitas kemahasiswaan dan pengembangan ruang terbuka hijau atau biasanya disebut dengan RTH. Selanjutnya, nah lalu di sini ada tabel untuk penentukan bangunannya sendiri. Jadi ada bangunannya, ada RTH, ruang terbuka hijau, ada parkiran, kubangan, jalan aspal, dan lahan kosong. Di sini bangunan dibagi jadi gedung-gedung dan tempat peribadatan. Nah, lalu di sini tulisannya dihitung dalam satuan meter persegi, lalu di sini ada persenannya. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan bahwa seperti yang sudah dijelaskan, jadi pembangunan di kampus ITK ini sebesar 3 juta meter persegi atau sekitar 300 hektar. Sesuai dengan Akta Tanah nomor 00314/2013 yang sudah dikeluarkan di tanggal 31 Mei 2013. Luasan lahannya pada tanah sebesar 2.208 meter persegi. Nah, dari kampus Institut Teknologi Kalimantan ini mempunyai 6 gedung. Gedung A, B, C, E, F, dan G. Dan setiap gedung memiliki ruang belajar dan beberapa manfaat ruang lainnya. Selanjutnya kita akan lihat fasilitas dari kampus di Institut Teknologi Kalimantan. Seperti yang sudah dijelaskan, terdapat gedung A, seperti ini penampakannya gedung A, di gedung B, lalu di sini ada gedung C, dan gedung E, lalu terdapat gedung F, G. Nah, di sini juga terdapat tempat buat memenuhi sarana dan prasarana, yaitu di auditorium ITK, lalu ada masjid ITK, ada taman ITK, kantin ITK, toilet ITK, dan aula ITK. Parkiran ITK, lalu ada jalan untuk menuju ke ITK. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan kenapa kegiatan di pembangunan Institut Teknologi Kalimantan ini wajib AMDAL. Nah, jadi dari kebijakan pembangunan berbasis lingkungan, terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, serta terdapat juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 38 Tahun 2019 tentang jenis
rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau yang bisa disebut dengan AMDAL, menyatakan bahwa pembangunan kampus Institut Teknologi Kalimantan di Kota Balikpapan yang merupakan luasannya sebesar 3 juta meter persegi tadi wajib AMDAL. Dikarenakan pada undang-undang itu melakukan pembangunan AMDAL itu dengan luas bangunan lebih dari 10.000 meter persegi itu sudah wajib AMDAL. Nah, selanjutnya di sini ada alasan kegiatan pembangunan kampus Institut Kalimantan Kota Balikpapan wajib dilengkapi AMDAL. Nah, seperti undang-undang yang sudah saya jelaskan sebelumnya, nah disinilah terdapat di mana jenis kegiatan, skala besaran, dan alasan ilmiah khusus kenapa ITK wajib AMDAL. Jadi dilihat di ini tadi yang seperti sudah saya jelaskan bahwa di undang-undang skala besaran itu dari bangunan itu harus lebih dari 10.000 meter persegi, dikarenakan di ITK sudah lebih dari nilai itu, berarti ITK wajib AMDAL. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tahap pembangunan dari gedung ITK. Nah, jadi di sini ada tahap prakonstruksi. Nah, tahap prakonstruksi ini tahapan awal dari bangunan di gedung ITK. Nah, tahap prakonstruksi ini dibagi menjadi 3. Ada survei awal, sosialisasi kegiatan, dan rekrutmen tenaga kerja. Nah, pada survei awal ini merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahap konstruksi itu meliputi survei lokasi dari pembangunan kampus Institut Teknologi Kalimantan. Jadi, nanti sebelum melakukannya pembangunan, kita akan mengadakan survei. Nah, survei itu berupa pengujian dan penyelidikan dari tanah, air, dan sebagainya di tempat pembangunan Institut Teknologi Kalimantan tersebut. Jadi kita ingin melihat apakah bisa dilakukan pembangunan di tempat ini. Lalu yang selanjutnya itu ada sosialisasi kegiatan. Nah, sosialisasi kegiatan ini merupakan rencana kegiatan yang dilakukan oleh Pemrakasa dalam rangka memberikan informasi tentang rencana proyek kepada masyarakat di sekitar Kelurahan Karangjuang atau yang berada di sekitar kelurahan di kampus Institut Teknologi Kalimantan. Nah, jadi sosialisasi rencana kegiatan ini itu bertujuan agar setiap instansi yang terkait dalam pembangunan gedung ITK itu dan masyarakat ini dapat mengetahui rencana kegiatannya serta hal-hal teknis lain yang akan dilakukan oleh Pemrakasa nantinya. Jadi sosialisasi ini dilakukan di masyarakat, dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan instansi terkait, aparat kecamatan, muspika, aparat desa, dan sejajaran masyarakat yang akan berada di sosialisasi kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada yang terakhir itu rekrutmen tenaga kerja. Nah, jadi di sini kegiatan tenaga kerja yang akan diambil selama kegiatan konstruksi berlangsung. Jadi selama kegiatan konstruksi itu selama kegiatan pembangunan. Itu tenaga kerja yang memiliki kompetensi kualifikasi